Salam saudaraku, kemarin saya menyaksikan live di TikTok ya ketika Edis TV membuka Komal, dia sedang berdebat dengan seorang polemikus Muslim yang sebelumnya pernah ngamuk-ngamuk sama saya karena pernah saya katain goblok ya. Karena dia pernah menyebar berita hoax tentang situasi yang pernah terjadi di Cianjur ya dari tahun-tahun yang lalu yang ada gempa di sana, teman. Nah, namanya adalah Ucup PI ya. Nah, dalam debatnya dengan Edis TV, ada topik menarik yang sempat dibahas Edis TV yaitu mengenai Muhammad buta huruf. Tetapi lucunya Yusuf PI tidak terima dan justru mengatakan bahwa Yesuslah yang buta huruf. Wah, ini kacau ini ya. Mari kita simak dulu apa yang dikatakan oleh Ucup PI ini. Udah? Ya, silakan. Oke. Baik, Dis. Untuk yang pertama-tama yang kutanggapi ya, kamu menuduh nabiku buta huruf, ya Dis ya. Nah, inilah teman-teman semuanya ya. Dia nggak ngerasa kalau Yesusnya itu buta huruf. Kenapa ku bilang seperti itu? Yesus buta huruf ya. Tidak ditemukan satupun tulisan dari Yesus sampai sekarang. Makanya ku bilang kalian ini pengikut Tuhan buta huruf. Anak TK pun bisa. Keluaran 29 nomor 14 di situ dikatakan haruslah kau bakar, harus. Macam mana pula kau? Susah memang pengikut Tuhan buta huruf ini. Apakah tuduhanku ini tidak berdasar? Pasti berdasar, Dis. Coba kamu carikan ya, kalau Tuhan kamu itu, kamu klaim dia tidak buta huruf, tunjukkan padaku tulisan asli Yesus. Ya, bukan tulisan Lukas, bukan tulisan Paulus, bukan pula tulisan Yohanes, bukan pula tulisan Markus, tapi tulisan asli dari Yesus itu sendiri. Ya, kalau kamu mau membuktikan kalau Tuhanmu itu tidak buta huruf, Dis ya. Makanya susah aku bilang menjelaskan sama pengikut Tuhan buta huruf masalah Keluaran 29:14. Di situ tertulis, tetapi daging lembu jantan itu ya, kulitnya dan kotorannya haruslah, oh tuh harus kewajiban dan tanda perintah ya, harus kau bakar habis dengan api di luar perkemahan. Itulah korban penghapusan dosa. Nah, ini ajaran apa ini? Ajaran Tuhan buta huruf masalahnya, Des ya. Nah, berkaitan tentang masalah yang lain-lainnya yang kau katakan kepadaku ya, tentang Nabi Isa keluar konteks, itu hanya narasi kamu untuk mengalihkan pembicaraan. Aku nggak akan terpengaruh tentang masalah itu, Dis. Enggak, aku akan tetap di satu tema karena ku tahu jurusmu. Ya, maka dari itu kau jawab dulu ya tentang masalah ajaran kamu dan buktikan Tuhan kamu tidak buta huruf. Kalau Tuhan kamu tidak buta huruf berarti ada dong di mana dia pernah berpendidikan ya, sekolahnya di mana, tulisannya seperti apa. Tapi kalau tidak ada dan tidak dapat kau tunjukkan padaku, jadi jangan salahkan aku ya mengatakan bahwa kalian pengikut Tuhan buta huruf. Nah, tuh. Jadi kamu harus buktikan bahwa Yesus itu tidak buta huruf, bisa. Jangan kabur ente gitu, jangan muter-muter. Saya heran ya, kenapa Ucup PI ini sepertinya malu menerima fakta bahwa nabinya buta huruf, sehingga akhirnya justru memfitnah tanpa dasar bahwa Yesuslah yang buta huruf. Tapi nggak mengapa ya, jadi sebagai orang Kristen kita cukup meluruskan aja, nggak perlu tersinggung, dan kita akan jawab satu persatu teman-teman, dan kita akan buktikan siapa sebenarnya yang buta huruf. Pertama mari kita dengar dulu perkataan tiga ustadz berikut ini. Nabi Muhammad itu dalam keyakinan kita ummi. Ummi itu artinya buta huruf, tidak bisa membaca, tidak bisa menulis. Dan mereka sepakat Muhammad SAW itu ummi. Muhammad gak bisa baca, Muhammad gak bisa tulis. Ya, dan pengertian ummi di kalangan orang Arab pada saat itu, apalagi di konteks tempat Nabi tinggal, sepakat semua orang gak bisa baca, gak bisa tulis.
Amin. Ada sebagian orang menganggap Rasulullah itu tidak buta huruf karena beliau pedagang. Buta huruf itu bukan nggak bisa ngitung. Ini orang nggak bisa mendefinisikan buta huruf. Buta huruf itu tidak bisa menulis, tidak bisa membaca, tapi ngitung dia hebat. Banyak kakek-kakek, mbah-mbah kita nggak bisa baca, nggak bisa tulis, tapi dagang hebat. Dia ngitungnya pakai sekian. Dia nggak bisa nulis, nggak bisa baca, tapi ngitung hebat. Dan Nabi Muhammad itu nggak bisa nulis, nggak bisa baca, bukan kerendahan, bukan kehinaan, justru itu mukjizat. Karena kalau dia bisa tulis, dia bisa baca, orang akan katakan, dia bisa tulis, bisa baca kan karena belajar dari orang Romawi, dia belajar dari orang Yunani. Tapi ini mukjizat, dengan tidak bisa menulis, tidak bisa membacanya, maka dia itu wama yantiqu anil hawa. Dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. Nabi Muhammad tidak bisa tulis, tidak baca, yang ngomong bukan Ustadz, Allah. Mana ayatnya? Walladzi ba'atsa fil ummiyina. Dia yang sudah mengutus kepada orang-orang ummi, buta huruf, tak bisa tulis, tak bisa baca, rasulan minhum, seorang rasul minhum, dari jenis mereka. Dia tak bisa tulis, tak bisa baca, tapi bukan kehinaan bagi dia, bukan naqs, bukan ajz, tapi justru kesempurnaan, mukjizat yang luar biasa. Dari video ini, ketiga ustadz sepakat bahwa Muhammadlah yang buta huruf. Tapi anehnya mengapa Yusuf P. seperti nggak terima jika nabinya dikatakan buta huruf ya? Memang di kalangan mereka ada perdebatan mengenai apakah nabi mereka buta huruf atau tidak. Ada ulama yang setuju, ada juga yang tidak setuju teman-teman. Jadi ya dalam lingkungan mereka sendiri pun, dalam tokoh-tokoh agama mereka sendiri pun, mereka masih berdebat tentang hal ini. Apalagi para jemaahnya tentu juga bingung teman-teman. Lalu yang kedua, Yusuf P.I juga mengatakan bahwa Yesuslah yang buta huruf. Bahkan dia mengatakan kalau Yesus tidak buta huruf, di mana dalilnya? Di mana buktinya? Oke, saya akan menjawab pertanyaan Yusuf P.I ini ya teman-teman. Jawabannya jelas, Yesus itu tidak buta huruf. Lantas di mana dalilnya? Oke, yang pertama, Yesus bisa membaca, itu tertulis di dalam Lukas 4 ayat 16-18. Ia datang ke Nazaret, tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Jadi dari ayat ini sudah menunjukkan bahwa Yesus bisa membaca. Lantas apakah Yesus juga bisa menulis? Di dalam Injil Yohanes, ketika Yesus diperhadapkan pada kasus perempuan yang ketangkap berzina dan orang-orang Farisi mencobai dia, ada ayat yang secara eksplisit menunjukkan bahwa Yesus bisa menulis, yaitu di Yohanes 8 ayat 6 dan Yohanes 8 ayat 8. Ayatnya ada di bawah sini, silakan teman-teman baca sendiri. Memang tidak dijelaskan apa yang ditulis Yesus di tanah pada waktu itu. Setidaknya dari ayat ini sudah menunjukkan bahwa Yesus bisa menulis, teman-teman. Dan lagi pula, orang bisa membaca pastilah bisa menulis. Jadi fix ya, Yesus tidak buta huruf. Jadi semua fitnahan Yusuf P.I untuk cari remis dengan mengatakan Yesus buta huruf, itu jelas adalah pembodohan, teman-teman. Memang polemikus Uclim ini ya, ada-ada aja kelakuannya gitu ya, di dalam membela nabinya. Kemarin saya pernah bahas tuh, Nandar Yonatan cari remis dengan mengatakan bukan nabinya yang mati diracun, tetapi Yesus yang mati diracun katanya. Nah sekarang muncul lagi si Yusuf P.I yang mau cari remis pakai pola yang sama. Bukan nabinya yang buta huruf, tetapi Yesus katanya yang buta huruf. Aduh, memang polemikus ini ya, lucu-lucu teman-teman. Oke, mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan dalam video kali ini. Salam kritis, Tuhan Yesus memberkati. Salam.